Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman 10 RPL 1 dan 10 RPL 2? Baik, tidak terasa ini sudah pertemuan keempat ya. Sudah pertemuan keempat basic programming ya. Jika minggu lalu pertemuan kemarin kita membahas seputar data types dan variabel, lalu sudah mencoba membuat program sederhana Hello World ya, Hello World, lalu ada mini lab membuat program penjumlahan, lalu ada program pengurangan juga. Nah, ini pada pertemuan keempat kali ini akan kita bahas ya mini labnya ya. Jadi itu harap dikerjakan, harap dibuat latihan untuk teman-teman di rumah gitu ya. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai user input ya, user input. Nah, ini apalagi user input. Lalu kita akan membahas previous test. Previous test ini mini lab kemarin ya, ada 3 ya kalau nggak salah ya, yaitu mengurangi dua bilangan, mengalikan 2 bilangan dan membagi 2 bilangan gitu ya. Oke. Mungkin saya akan membahas mengenai mini lab pertemuan lalu dulu ya, pertemuan kemarin dulu ya. Oke, ini sekedar mengingatkan, ini penjumlahan 2 bilangan ya. Ini alurnya saya kira cukup mudah. Lalu challenge-nya adalah pengurangan 2 bilangan. Oke, ini kemarin sudah saya buat di NetBeans. Kita coba buat file baru aja ya, file Java baru ya. Oke, caranya gimana? Masih ingat teman-teman? Di package-nya, jadi pakai aja project yang kemarin ya, pakai aja satu project itu nanti kita bisa gunain berkali-kali gitu. Di package-nya ini klik kanan, new Java class ya. Oke, ini class name-nya mungkin yang apa? Yang pengurangan dulu ya, yang ini yang mudah gitu ya. Oke. Pengurangan 2 bilangan. Oke, ini namanya panjang nggak apa-apa, yang penting kita bisa baca. Jangan ada spasi gitu ya, seperti biasa. Oke, yang lainnya baikkan saja. Lalu klik finish. Nah, seperti ini. Oke, di sini lebih kurang seperti penjumlahan ya, penjumlahan kita lihat di sini. Oke, jadi kita butuh public static void main ya. Oke, ini kita coba buat juga public static void main atau fungsi utama di dalam kelas pengurangan 2 bilangan ini. Keywordnya apa kemarin? Kalau masih ingat, keywordnya adalah public static void main. Nah, singkatan ya. Plus tab key. Nah, ini PSVM. Nah, seperti ini ya. Lalu jangan lupa di CTRL-S, Control Save ya. Oke, begini. Kalau kita kemarin bikin penjumlahan, sekarang kita bikin pengurangan, which is ini hampir mirip gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Kita bisa hemat tenaga kita bisa hemat coding kita. Ingat teman-teman, programmer itu bukan tukang ketik, bukan ya. Jadi memang kalau memang bisa copy paste tapi ngerti ya, itu silakan gitu. Oke, contohnya seperti ini. Oke, saya mau yang jadi saya butuh bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Ini ya. Lalu bilangan pertamanya juga saya copy, saya blok. Bilangan keduanya saya blok, bilangan ketiganya saya blok juga, lalu bilangan cetaknya saya blok juga. Wah, ini diblok semua ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Memang kita ngerti gitu ya. Oke, kita paste. Nah, ini copy paste itu harus ngerti gitu ya. Kita paste di mana? Paste di dalam bracket ini ya, kurung kurawal dari public static void main ini. Jret. Nah, paste saja. Ini sekedar catatan. Ini misalkan kalau codingnya nggak rapi gini ya, ini klik kanan format ya, klik kanan format. Nah, ini langsung dirapikan. Oke, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Misalkan ini bilangan pertama 10 gitu ya, 10. Bilangan kedua misalkan 2 ini ya. Lalu ini
Nah ini ya, berarti yang harus berbeda di sini. Bilangan ketiga, bilangan pertama dikurangi bilangan kedua. Berarti ini harus dikurangi. Nah, seperti ini. Save. Teman-teman jarinya sedia ya, siap sedia di CTRL save as dan CTRL space gitu ya. Auto complete ini ya, sudah ada catatannya ya. Lalu ini hasil pengurangan. Nah ini ya, pengurangan. Nah oke, dijalankan saja. Jret. Nah ini hasilnya, pengurangan 10 kurangi 8 2 gitu ya. Oke, saya nggak mau yang kaleng-kaleng tuh, misalkan dicantumkan sekalian ya hasil pengurangan antara bilangan ini gitu ya. Nah ini caranya seperti ini, hasil pengurangan berarti ini bilangan CTRL space pertama, lalu ditambahkan dulu ya, ditambahkan artinya kita menambahkan teks gitu ya, ditambahkan petik 2 double quotes-nya 2 kali, lalu ditambahkan di sini teksnya, dikurangi ya, dikurangi atau langsung dikurangi gini aja lah, dikurangi dengan, nah lalu di sini di plus lagi, plus bilangan kedua ya, bilangan kedua. Nah seperti ini nanti agak ke kanan ya, terus ditambahkan lagi teksnya. Nah seperti ini adalah titik 2 misalkan gini, atau nggak usah titik 2 ya, adalah plus bilangan CTRL space ketiga. Nah seperti ini. Jadi hasil pengurangan nanti ini nyetak ya, nyetak bilangan pertamanya ini ya, tes ini ya, dikurangi dengan ini nyetak biasa. Ini kalau ada tanda plus lalu diikuti dengan integer, berarti dia nanti mencetak ya. Ingat ini untuk mencetak ke layar ya. Kalau di sini dia, ini saya kasih komen aja deh, operasi aritmatika. Beda dengan yang di sini ya. Kalau di sistem .println ini yang SOUT ini untuk nyetak bilangannya doang ya, terus bukan menjumlahkan, bukan ya. Kalau yang di sini bilangan aritmatika. Oke, ini saya kasih komentar aja di sini ya. Jika di println yang di bawah ini, sorry, ini saya kasih komen ya biar nggak bingung. Jika di println ada tanda plus, maka dia tujuannya untuk mencetak ke layar. Nah itu, ini best practice-nya seperti itu. Oke, bilangan kedua adalah bilangan ketiga. Artinya kita sudah improve ya. Jadi kalau Pak Jamil bilang ATM, amati, tiru, modifikasi, kita tadi mengamati dari yang tugas kemarin, lalu memodifikasi, amati, tiru, kita sudah meniru, lalu kita memodifikasi, kita membuat lebih baik gitu ya. Lalu di run saja, klik kanan run. Nah ini ya, hasil pengurangan 10 dikurangi dengan 2 adalah 8. Nah lebih enak dibaca gitu ya. Baik, saya yakin untuk yang perkalian saya kira teman-teman sudah bisa. Caranya seperti tadi, klik kanan, new, Java class, pengurangan. Pengurangan. Perkalian ya, perkalian 2 bilangan. Oke, di finish saja. Oke, langsung kita buat PSVM ya. Ini sudah Minilab yang kesekian. Oke, karena saya males, saya mau kopas saja. Tapi kita kopasnya tahu ya. Jadi kalau kopas tahu, nah itu betul gitu. Tapi kalau kopas nggak ngerti gitu, nah itu yang hancur ya itu ya. Oke, ini seperti ini. Saya copy, lalu saya ke perkalian. Sip. Bilangan ketiga, oke ini sama, saya mau 5 kali 5 kali
5 ini ya, 5 kali 5, lalu bilangan pertama dikali ya, dikali tandanya apa? Kalau aritmetik di programming bukan silang ini, bukan ya, tapi adalah bintang, star. Nah seperti ini adalah kali. Lalu dicetaknya, diredaksinya ini hasil perkalian bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua adalah bilangan ketiga. Oke, saya kira kok ini cukup mudah. Terus, nah, hasil perkalian 5 dikali 5 adalah 25. Oke, itu. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah pembagian ya. Klik kanan di package Java Class, lalu pembagian dua bilangan. Nah, seperti ini. Langsung saja PSVM tab. Nah, oke. Ini kopasnya masih enggak ya? Oke, masih. Saya akan membagikan 10 dibagi 2. Oke. Kalau di sini berarti dibagi adalah slash gini ya, backslash. Oke, backslash ya. Bukan backslash sih, slash ya. Slash seperti ini. Lalu hasil pembagian bilangan pertama dibagi dengan bilangan kedua adalah ini. Coba kita jalankan ya. Coba kita jalankan 5 ya. Nah, oke. Di pembagian ini agak apa ya? Ada satu kasus ya. Misalkan kalau 11 dibagi 2, nanti apa yang terjadi? Coba kita cek ya. Nah, ini 11 dibagi 2 adalah 5. Nah, ini salah apa betul kira-kira? Ini salah ya. Kira-kira kenapa? Atau seharusnya bagaimana? 11 dibagi 2 adalah harusnya 5,5 gitu ya, kalau di perhitungan kita gitu ya. Nah, ini teman-teman kita akan pakai tipe data yang lain ya. Nah, di sini pakainya itu tipe datanya itu untuk bilangan bulat semua ya, ini ya. Tipe datanya untuk bilangan bulat semua. Misalkan kok kita ganti hanya yang penampung hasil baginya, coba kita pakai untuk pecahan apa kemarin, double ya, double, central space double. Nah, seperti ini. Coba kita untuk penampungnya ini ya, penampung bilangan pembaginya ini, hasil baginya ini, kalau pecahan dia mampu nggak gitu. Coba kita jalankan. Oke, dia masih 5,0. Jadi nggak mau ya, belum pas ya, sudah ada komanya tapi masih belum betul ya. Nah, maka untuk khusus pembagian ini kita harus ubah ke double semua ya, bilangan basicnya ya, seperti ini. Nah, bilangan pertama, kedua, dan ketiga dia bertipe double, karena nanti walaupun kita nanti inputkannya 11 ya, itu nanti dia dianggap sebagai bilangan pecahan seperti itu. Jadi 11,0 gitu. 11,0 kan tetap 11 gitu ya. Kalau 2 berarti 2,0 gitu. Dia mengartikannya seperti itu. Oke, klik kanan run file. Nah, ini. Jadi dia mengartikannya walaupun 11, dia di sini diartikan 11,0. Itu kan sama aja ya, sama aja. Oke, tidak perlu memusingkan itu, lalu dibagi 2 adalah 5,5 gitu. Baik, itu adalah pembahasan dari Minilab kemarin. Kita akan lanjut ke part kedua. Video part kedua ini kita akan membahas mengenai user input ya. User input tadi itu adalah misalkan ini angkanya akan 11 gitu ya. Kalau kita jalankan berkali-kali ya nilainya akan 11 gitu. Atau ini bilangan keduanya adalah 2. Nah, bagaimana jika kita terserah usernya, jadi mengetikkan pakai keyboardnya ini. Nah, seru ya. Kita akan masuk ke video part kedua.